Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome to my channel Radio GP. Pew pew pew. Pew pew pew. Pew pew pew. Oke teman-teman, untuk pada malam yang berbahagia ini sedikit ceria kita ya. Karena apa? Karena minggu ini adalah race MotoGP Austria 2025 untuk paruh musim kedua. Untuk paruh musim kedua, Dek ya. Ya. Yang mana di sini di Red Bull Ring ini banyak sekali persaingan yang akan berlangsung. Betul enggak betul? Betul, di sini biar teman-teman dengar. Jadi di Red Bull Ring ini yang mana kemarin-kemarin si Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Alex Espargaro memenangkan sprint. Dan untuk race-nya Jorge Martin, Alex Espargaro dan Enea Bastianini. Untuk race-nya kalau nggak salah ya. Ya betul, kalau nggak salah begitu. Untuk sprintnya Jorge Martin, kedua Francesco Bagnaia pertama, dan ketiga ada si Alex Espargaro ya. Untuk race-nya dimenangkan oleh Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Enea Bastianini ya. Jadi untuk paruh musim kedua ini akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring ya. Yang mana di sini comeback paruh musim kedua ya. Untuk jadwalnya kita langsung aja ke jadwalnya, yang mana untuk hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 yaitu untuk FP1 ya. Untuk FP1 yaitu pada pukul 3:45 hingga pukul 4:30 menit ya. Dan setelah itu akan jeda waktu beberapa jam ya. Setelah FP1 Moto3, FP1 Moto2, pre-practice ya. Lepas itu langsung pre-practice pada pukul 8 malam hingga pukul 9 malam seperti biasa. Dan untuk hari Sabtunya, yang tanggal 16 2025 untuk Agustus, yang mana FP2 yaitu pada pukul 3:10 hingga pukul 3:40 menit. Dan dilanjutkan dengan kualifikasi 1 yaitu pada pukul 3:50 hingga pukul 4:05 menit ya. Dan setelah itu ada 2 rider yang akan masuk ke Q2 ya. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan Q2 yaitu pada pukul 4:15 hingga pukul 4:30 menit. Dan setelah itu sudah mendapatkan starting grid dan pole position untuk bersiap-siap sprint dan race-nya. Dan setelah itu jeda waktu dalam lebih kurang 3 jam lebih ya, di waktu yang sama, di hari yang sama yaitu hari Sabtu masih, yaitu untuk sprint race yaitu pada pukul 8 malam. Kalau ayah bilang pepeng langsung bangun ya. Oke, wadidaw ya. Untuk race-nya yaitu pada hari Minggu 17 Agustus tahun 45. Bukan, 17 Agustus 2025 yaitu tepatnya pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia untuk ke-80. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Itulah apa? Aduh, lupa Mimin. Hari sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka gitu teman-teman. Aduh, lupa Mimin. Sorry. Pokoknya 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia untuk ke-80 teman-teman ya. Yang mana untuk warm up ya pada pukul 2:40 warm up sebelum race dalam beberapa jam ke depan. Dan setelah itu race Moto3 dan Moto2
Dan setelah race Moto3 Moto2 langsung race MotoGP, yaitu pada pukul 7 malam. Nampak? Tak nampak? Oke, yaitu pada pukul 8 malam dengan lap 28 lap. Apakah Marc Marquez di sini akan menggila parah atau tidak? Tentunya Marc Marquez tidak akan memberi kendor ya. Bahkan pernah diwawancarai apakah Marc Marquez akan bersantai, menjaga poinnya. Tentunya Marc Marquez mengatakan, tentunya saya tidak akan bersantuy, saya tidak akan bersantai. Walaupun jarak poin Marc Marquez dengan lawannya sangat jauh sekali, yang jelas Marc Marquez tidak akan pernah bersantai, tetap akan berusaha untuk mendapatkan 37 poin, kata Marc Marquez ya. Kalau dalam 4 seri ini Marc Marquez bisa menghasilkan atau meninggalkan Alex Marquez dalam 150 poin, meninggalkan Alex Marquez 150 poin, dan Marc Marquez sah meng-lock atau mengunci gelar juaranya dalam 4 seri balapan nanti, yaitu tepatnya di San Marino. Atuh, siap-siap atuh. Oke, untuk selanjutnya untuk ada berita sedikit yang mana Ducati berencana memberikan motor yang sama kepada 6 pembalapnya ya. Jadi di sini Ducati berencana memberikan motor yang sama, yaitu motor spek GP 2026 ya, GP 2026 untuk musim 2026 ya. Sebab itu musim 2027 regulasi dan peraturan sudah diubah ya. Jadi Ducati berencana akan memberikan spek pabrikan ke 6-6-nya Pak rider mereka, yaitu spek MotoGP 2026. Mesin akan sama dengan mesin 2024 untuk semua pembalap Ducati. Akankah kami mencapai ini tepat waktu? Semua ini harus diselesaikan dalam waktu sekitar 8 atau 9 hari. Padahal jadwal biasanya sekitar 3 minggu, kata Davide Tardozzi. Ini maksudnya apa ini ya? Perusahaan Italia itu akan menurunkan 6 motor identik di MotoGP, memilih GP25 sebagai satu-satunya senjata pada tahun 2026. GP25 yang sudah berada di trek musim ini telah memicu banyak perdebatan sejak pramusim, terutama karena performa dibandingkan dengan motor yang dianggap sebagai standar GP24 di Thailand. Pada uji coba musim dingin lalu, petinggi Ducati mengumumkan bahwa mereka akan melakukan homologasi satu mesin untuk semua pembalap. Mesinnya akan sama dengan mesin 2024 untuk semua pembalap Ducati. Akankah kami mencapai ini tepat waktu? Semua ini harus diselesaikan dalam sekitar 8 atau 9 hari, padahal jadwal biasanya sekitar 3 minggu, ujar Davide Tardozzi, manajer Ducati. Jadi di sini ya, mereka akan memberikan motor tahun 2025 di musim 2026. Semua rider akan menggunakan GP25. Mereka telah menghomologasi mesin GP24 ya. GP24 sampai 2026. Jadi mereka tidak bisa menukarkannya, melainkan mereka akan memberikan spek motor tersebut kepada semua rider ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke teman-teman, banyak sekali isu yang kita memperolehi di sini ya. Pecco kalahkan Marc Marquez sudah kita bahas kemarin. Oke lah, itu saja untuk informasi untuk saat ini. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.